Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Fauzan Widodo SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Batch 3 tahun 2025, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541104081302. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Kemangkon kelas 8 dengan materi mendalami iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kenikmatan yaitu berupa kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kemudian sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini biar lebih khusyuk, biar membawa keberkahan bagi kita, dimulai dari berdoa terlebih dahulu, yaitu yang disiapkan dipimpin oleh ketua kelasnya Mas Adit. Dia siapkan. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Pak Guru absensi dulu. Adit ya? Afriani? Al-Dawisa? Alifa? Anugrah? Arul? Disti? Mana? Nah, alhamdulillah. Berarti nihil ya? Belajar pada hari ini nihil. Alhamdulillah berarti sehat semuanya benar-benar. Hari ini kita akan bahas tentang ini menjadi generasi pecinta Al-Quran. Ini masih ada hubungannya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang beriman kepada kitab. Ya, jadi sebelum kita mulai, tapi kita harus ini cek siapanya terlebih dahulu agar kita belajarnya lebih nyaman, lebih enak, lebih enjoy. Maka silahkan kalian lihat lingkungan sekitar kalian. Kalau masih ada sampah, silahkan Pak Guru tolong dibuang dulu di depan. Ya, Pak Guru masih waktu 5 menit untuk membuang sampah yang ada di sekitar kalian. Udah semua? Udah ya? Nah, kalau belajarnya ini kan terasa lebih nikmat, dipandang, terasa lebih nyaman, ya, sebagai ungkapan rasa nasionalisme kita, cinta kita terhadap Indonesia. Maka silahkan semuanya untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Raya bersama-sama, ya, nyanyikan bersama-sama. Indonesia
dan silakan boleh duduk kembali. Ini sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia, apalagi kalian kan termasuk generasi Gen Z, ya, generasi Z, ya harus cinta terhadap Indonesia. Jika kalian di dalam Gen Z itu termasuk manusia-manusia yang keren, maka definisi keren sebenarnya apa menurut kalian? Yang tahu definisi keren? Apakah keren itu ketika kalian punya media sosial, kemudian followernya banyak banget jutaan? Itu keren ada. Apakah keren itu ketika kalian tampil selfie seperti ini, mengenakan pakaian outfit yang bagus? Itu keren. Bagi sebagian orang memang seperti itu keren. Tapi bagi kita sebagai umat muslim, keren yang sejati itu yang sebenarnya adalah keren dalam hal kita mencintai Al-Quran. Ya, karena apa? Di era yang penuh dengan digital ini, jarang sekali orang itu lebih suka membaca Al-Quran. Kebanyakan anak zaman sekarang itu lebih dominan itu membaca, bahkan membuka HP-nya. Coba sekarang aku tanya, dari bangun tidur tadi pagi, kira-kira kalian lebih banyak sudah pegang HP apa sudah pegang Al-Quran? Sudah pegang HP kan? Ini kan membuktikan bahwa memang Gen Z atau generasi sekarang, milenial sekarang itu lebih suka memegang HP. Bahkan ketika bangun tidur pun yang dicari adalah HP. Padahal Al-Quran sendiri sebenarnya sebagai yang pertama navigator. Ibarat kata Pak Guru itu mau pergi ke rumahnya Faiz. Pak Guru tidak tahu kan rumahnya Faiz. Di-share sama Faiz, Pak Guru lewat Google. Oh, jalannya ke sini. Sampai ke tujuan rumahnya Faiz. Sebagai petunjuk Google Map-nya itu. Nah, Al-Quran juga sama. Samanya apa? Sebagai petunjuk bagi kita untuk hidup, supaya hidup kita itu terarah. Maka sebagai motivasi bagi kita, siapkah kalian menjadi perubahan positif dalam membaca Al-Quran? Siap. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian iman kepada kita. Ada 4 kitab, juga kita sudah membahas mengenai implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ini pertemuan terakhir, tujuannya adalah ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mulai kegiatan diskusi kelompok. Nanti dalam diskusi kelompok ya, peserta didik dapat membuat poster ataupun infografis timeline diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul, dan isi pokok ajarannya dengan benar serta tumbuh sikap mencintai Al-Quran dan sikap menghargai kitab suci agama lain. Poin yang khusus kita pelajari pada hari ini adalah ini, ya. Nah ini, mencintai Al-Quran dan menghargai kitab suci agama lain. Ini poin yang khusus kita pelajari pada hari ini. Untuk mengingat pembelajaran sebelumnya, nah ini ada pertanyaan Pak Guru, ya. Coba, apa sih pengertian dari iman kepada kitab? Kemarin sudah kita bahas. Yang ada yang mau jawab pengertiannya apa? Alda, boleh. Apa pengertian iman dari kitab? Mempercayai bahwa kitab suci tersebut benar-benar firman Allah dan bukan karangan manusia. Nah, betul sekali. Yang namanya iman kita kan harus percaya, kalau percaya. Tapi ingat, perlu diingat dengan sepenuh hati. Bagaimana menjadi generasi pecinta Al-Quran? Bagaimana coba ada yang bisa menjawab? Membaca Al-Quran secara rutin dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bolehlah membaca Al-Quran secara rutin maupun mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu salah satu jawaban yang paling betul. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya, kalau Pak Guru ngomong pagi, kalian cukup tepuk tangan 1 kali. Kalau Pak Guru ngomong siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Pak Guru ngomong malam, kalian tidak bisa tepuk tangan. Ya, tidak bisa tepuk tangan. Ini untuk mengatasi fokus kalian. Pembelajaran intinya dimulai. Sudah ready? Ya? Pagi, siang. Nah, kita masuk ke pembelajaran inti. Itu kegiatan kita pada hari ini. Itu tentang yang pertama adalah nanti Kak Guru akan tunjukkan sebuah video
Kalian nanti akan menonton video itu tentang sejarah, kemudian tentang isi pewajaran, dan intinya bagaimana cara mencintai dan menghormati penganut agama lain. Kemudian nanti tahap yang kedua, setelah menonton video, kalian ada yang meringkas poin-poin penting dalam video itu tersebut. Kemudian yang ketiga, itu tentang diskusi. Nanti akan Pak Guru kasih permasalahan. Sudah bijak untuk masalah, sekarang Pak Guru kasih masalah lain. Ya, ya masalah nanti. Jadi kita diskusi bersama-sama. Kemudian ada refleksi yang keempat, dan yang terakhir outputnya dalam bentuk posternya. Jadi nanti ada siswa yang Pak Guru tunjuk untuk ngaji. Ya, untuk presentasi dari hasil itu nanti. Ya, intinya kegiatannya ada ini. Sesuai dengan kelompok yang kita buat pada hari kemarin, silakan kalian bentuk kelompok, duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Sudah dibawa alat dan bahannya, coba ditunjukkan. Alat dan bahannya sudah tunjukkan ke arah semuanya. Nah, nanti Pak Guru bagian KBD-nya. Sudah? Sudah. Fokus kalian ke depan terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan KPD membuat posternya. Nah, silakan kalian perhatikan video di depan. Untuk mengerjakan KPD kalian harus menonton videonya. Jadi ada beberapa poin yang harus kalian tulis. Ya, siap? Silakan lakukan tampilan videonya. Ya, fokus kalian di depan. Apa jadinya apabila di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas, tahu kemana tujuannya? Tentu lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika itu Selanjutnya, sebelum bekerja, Pak Guru akan kasih petunjuknya terlebih dahulu. Yang sudah Pak Guru bagikan tentang LKPD-nya. Ini orientasi masalahnya ada di LKPD. Ya, silakan nanti kalian baca. Pak Guru kasih masalah. Selanjutnya, nah ini, buat perumusan masalah dari masalah tadi, ya, dalam bentuk pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaan. Kemudian setelah itu membuat hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari pertanyaan yang kalian buat. Nah, untuk pengumpulan data, kalian disuruh mencari C, B, sama E. Ya, mencari informasi tentang bagaimana wujud kecintaannya, perilakunya dan sebagainya, sampai menyimpulkan. Nah, itulah kalian baru wawancara. Wawancaranya dengan teman satu kelompok kalian. Nah, maka selamat berdiskusi. Silakan dikerjakan. Ulang di ruang oke selama kalian. Kalian duduk sesuai dengan kreativitas kalian saja. Yang nulis di poster. Nanti tulisnya pakai ballpoint. Punya apa? Mau tanya apa tadi? Mau membentuk apa? Ya, apakah sudah selesai? Pak Guru minta perwakilan dari kalian, dari yang siapa yang mau maju? Kelompok mana? Silakan. Nah, kelompok apa? Sabur ya? Kelompok sabur, silakan maju presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Silakan semuanya maju ke depan. Dimulai dipresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gunung Sabur, aku mempresentasikan hasil kamu kami. Perkenalkan nama saya Arul. Rumusan masalah saya adalah faktor apa saja yang menyebabkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus bersama-sama bagi teman yang sudah maju dengan tepuk tangan. Nah, jadi sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis yang sudah diperoleh dalam kelompok Zabur, ternyata betul kan bahwa apa tadi? Apa sih kan? Apa masalahnya tadi? Faktor penyebab kenapa generasi zaman sekarang itu kurang minat terhadap cintanya terhadap Al-Quran. Sudah dibuktikan dengan wawancara dari teman-teman semuanya itu. Ya, bahwa yang betul dari teman-teman kalian jarang membaca Al-Quran. Mengapa kita harus mencintai Al-Quran? Ya, jawabannya sebenarnya tentang ini. Kemudian ini yang pertama adalah sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Karena apa? Dengan mencintai Al-Quran itu sebagai manifestasi bahwa kita itu memang cinta kepada Rasul dan Allah. Karena apa? Al-Quran adalah firman yang diturunkan oleh Allah sendiri. Kemudian sebagai syafaat di hari kiamat, sesuai dengan hadis riwayat Muslim bahwa dikatakan Al-Quran akan jadi syafaat, jadi penolong kita nanti di apalagi di yaumul barzah. Karena di kuburan kan kita akan ditemani sama Al-Quran, khususnya anak kecil. Ya, kemudian pahala berlipat. Bagi orang yang membaca saja atau mendengarkan orang membaca saja dapat pahala, apalagi yang membacanya kan akan berlipat ganda bacaannya, pahalanya ketika membaca Al-Quran. Kemudian, nah, bukti cinta sejati yang disampaikan tadi di awal Pak Guru menanyakan tentang membangun generasinya yang dijawab oleh siapa tadi ya? Nabila, betul, bahwa ini dengan membaca, kemudian dengan memahami dan dengan mengamalkan. Yang paling penting adalah 3M. Apa? Membaca, memahami, dan mengamalkan. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tantangannya memang betul, ya. Tantangannya adalah HP. Lebih sering berinteraksi dengan HP. Maka solusinya adalah simpan Al-Quran di tempat yang mudah dijangkau, yang gampang dilihat. Kemudian ada lagi buat jadwal rutin kita membaca, rutin kemudian bergabung dengan komunitas, apalagi di WA kan ada komunitas itu. Carilah komunitas yang positif, berbagi, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Ada yang tanya? Loh, ini ada yang tanya, ya? Apa? Nah, dengan apa akibat jika generasi muda itu jauh dari Al-Quran? Sudah jelas kan? Kalau generasi Z zaman sekarang jauh dari Al-Quran, maka akibatnya hidupnya tidak akan terapa. Karena tidak punya pedoman hidup, maka yang tercipta adalah pergaulan bebas. Nah, sebelum kita tutup, ada uji pemahaman tes. Nah, jawabnya tadi? Betul jawabannya. Selanjutnya soal terakhir. Ternyata pada bisa semuanya ya, paham. Terakhir apa jawabannya? Maknanya. Coba jawabannya. Nah, betul. Dan 100 jawabannya dari 5 soal Anda betul semua. Kita paham dong? Nah, kesimpulan kita pada hari ini adalah bahwa Al-Quran itu sebenarnya adalah bukti cinta kita kepada Al-Quran, menandakan investasi bahwa kita itu cinta dan sayang kepada Allah dan Rasul. Itu yang paling penting. Nah, ini refleksi dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Poin ini paling besar. Nah, ini coba bagaimana dari pelajaran ini yang menurut kalian paling menyenangkan? Coba bagaimana? Menonton. Bagaimana lagi? Membaca infografis. Apa lagi? Ada lagi? Dan selanjutnya ini tentang aksi menonton harian. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri dalam mencintai Al-Quran? Apa? Membaca dengan rajin. Mengamalkan. Apa lagi? Ada lagi?
Betul. Ya, sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bisa. Sudah selesai materi pada hari ini. Nah, ini adalah untuk pertemuan berikutnya. Kita nanti akan belajar tentang perawatan jenazah. Bagaimana cara merawat jenazah? Ya. Selesai. Terima kasih. Ya. Sebelum kita tutup, silakan pimpin berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa nanti setelah berdoa selesai, pelajaran selesai, sampahnya dibuang di tempat sampah. Silakan dipimpin berdoa. Siapa mulai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.